Wah, kalau Blacklist menang, kira-kira untuk skin M3, Estes sih bagus sih. Estes bagus sih, dan itu karena aku roamer. Tapi kalau untuk Onyx PH itu tuh Link, iya. Dan Rafli tuh lebih pengen Linknya itu karena dia pemain Link. Sementara aku kan roamer kan, yang emang lebih pengen menggunakan untuk Estes gini. Kalau skin ya. Oh, terima kasih banyak buat yang ada di kolom komentar. Langsung terima kasih tuh, gitu dong. Terima kasih nice banyak. Try, ente. Ryan Fauzan, Oge Hego, Abdul Aziz, Rizky Wahyu, thank you mantap, semua. M Hoir. Mantap tuh. Nah, udah ada langsung aja ya. Oke, komen positif. Mantap, Rev Yedo J, komen positif. Gak apa-apa, itu komen positif. Iya. Positif tuh, mantap. Terima kasih. Berarti kalau Pak Profesor skin M3 Estes. Iya, walaupun Bapak Pulung? Kalau Blacklist yang menang ya. Enggak, siapa, misalnya apapun aja dah. Misalnya. Ya. Patrick. Ya. Sama lagi. Patrick. Ah lu. Patrick. Ya, gue juga mau Patrick mau ngomong. Gue kira lo bakal ngomong yang lain. Patrick. Will sih tiba-tiba Rafaela. Karena 3 gamenya Rafaela. Ayo gimana? Oke, Matilda kayaknya bakal di third pick deh. Atau ini adalah Haji dengan Chow. Jadi satu picknya ini bakal disimpan terlebih dahulu. Dan apakah akan menuju ke arah Popol Kupa? Sudah lama sih aku tidak melihat Oh My V dengan menggunakan Popol Kupa. Masih bisa nggak sih, Be? Walaupun ditimpa dengan begitu banyak yang item defense di dalam tubuh Popol Kupa, lalu ditaruh menjadi roamer. Dominance Ice dan Thunderbelt doang paling. Oh, Barats kah? Ini Barat seberang udah. Oh, seberang udah. Bukan Matilda kan? Ya udah, Matilda Chow kayaknya. Haji kah? Oh, Haji udah Chow. Fix banget gak sih? Ini Haji kayaknya Chow. Kalau Haji Chow ya, ini ke arah Bane harusnya. Arah Bane. Atau mereka main barbar nih, Be, kalau kayak gini, Be. Atau Hylos. Jungler Wise. Bisa jadi kalau Hylos jungler. Asli ini kita tahu bagaimana metode kuda terbang ketika berhadapan dengan BTK. Ingat bagaimana Circling Eagle dan Guided Wing ini membawa satu apa? Hylos tuh ini ya, unicorn atau apa? Pegasus. Oh, Pegasus terbang menuju angkasa dan bahkan menubruk lawan-lawannya dengan Circling Eagle-nya si Matilda ini. Gue udah nggak bisa gunain suara itu lagi ya, guys. Mohon maaf. Iya. Karena suara Pegasus susah kalau kata Ranger Mas. Bukan susah. Ya, itu dia salah satunya. Dan benar ya. Untuk sekarang ada Uranus juga yang dibuang. Esmeralda terlepas. Menengok dari Barat yang diamankan kah dari Dlar Orkairi? Dlar Orkairi untuk Barat. Dlar aku. Enggak tahu kenapa. Ini Popheus bukan menuju ke arah Lancelot. Pakito. Ben Pakito kayaknya. Pakito. Oh. Bersatu menjadi satu. Wow, itu give power tuh. What time is it? It's Onyx time. Tapi tadi pas itu kan ada gambar bola semangat ya. Iya. Kenapa Mozilla Fire? Maksudnya itu ini gua kasih semangat gua. Iya, memang bola semangat. Tapi atasnya Mozilla. Tahu nggak? Apa, Pak? Itu tuh kayak perumpamaan. Apa itu? Itu kan Fox itu kan rubah. Benar. Lihat moncongnya rubah mirip sama Onyx kan? Landa. Oke. Kayak gitu. Around the world. Yes. Moncongnya apa? Landa. Gue ikutin aja maunya KB. Gue ikutin aja. Kan bocil teori. Enggak, makin hari emang kelakuannya makin dong. Siapa nih? Hey, Ben Oheb tuh. Ben Oheb. Itu siapa? Lah sebelahnya itu siapa tuh? Sebelahnya siapa? Hey, itu Baloyski. Itu bukan Oheb kan? Bukan. Itu siapa ya? Siapa? Masa itu Oheb? Bukan kan? Apa Oheb pas rambutnya nggak kelihatan ya? Iya, makanya ketutupan kan. Ya udah deh kalau gitu ternyata Uranus sudah diamankan. Yuzong. Ini feelingku ya, Onyx PH bisa dengan Pakito Jungler. And then Blacklist International simpen dulu aja menurut aku ya. Untuk pick dari nanti di last picknya Bane. Oh, enggak. Lapu-lapu pinter banget. Ini jujur. Iya. Onyx PH pinter banget. Esme? Ditutup yang ke arah belakang. Esmeralda masih ada. Esme, and then ini bakal nutup Onyx PH untuk ngambil ke arah Pakito. So nanti Baratnya bisa di flex ke arah jungler. Wah, kompleks banget nih. Draft penentu.
game yang keempat apakah bakal jadi 3-1 atau 4-0? Mengingat untuk kali ini dari teman-teman Blacklist International 3 hero-nya Matilda yang akan menjadi power sentral dari teman-teman Blacklist sendiri sebagai pengendali untuk tim fight frontliner dan backlanernya. Pakito kan? Pakito. Ini Blacklist mode menyerang ya. Ternyata itu. Ini mode offense. Nah, ini Pakito samping. Bisa Edward. Ini Edward udah fix. Nah, masalahnya tadi seperti yang aku bilang, kalau misalkan mereka mau bawa Bane, itu mereka bisa defensif. Tapi kalau misalkan ini Pakitonya ke jungle dan Esmeralda ini diamankan Blacklist, itu baru mode ofensif. Oke. Dan bakal lihat Cupapi Charles. Oh, namanya Cupapi Charles, B. Sangat belum kenalan kita ya. Sangat belum kenalan dikarenakan jauh. Nathan Isansin bisa di Kairi, bener, bisa di Kairi. Nathan sih, tapi di Kairi. Bahkan enggak, jungler. Kalau di junglernya mau dijadiin jungler. Kalau Nathan di tangan Onivea itu Isansin Nata. Masih samping. High loss sih gua. Samping Asli, barangnya ya. high loss jungler. Nata nggak bakal bisa nyentuh ke arah. Masalahnya Hylos juga salah satu counter dari Natalia walaupun di tank sekalipun. Itu dia permasalahan utamanya. Apalagi belum kelihatan dari magical damage-nya juga yang begitu powerful. Makanya kayaknya ada di tangan Matilda untuk magicalnya. Jadi Haji yang akan dinobatkan sebagai roamernya untuk kali ini. Blacklist International apakah akan go dengan high loss atau mereka akan mengambil satu hero surprise untuk saat ini dan nantinya akan mengisi di bagian mid lane untuk Haji. Kaja kah mungkin? High loss sih gue setuju, Be. Asli ini game high loss banget loh. Nathan ternyata. Nathan berani ya. Apa itu main aman? Berani mode offense. Ayo ambil Blacklist resiko. mode offense serius. Oh my god. Ayo. Ngapain main aman? Betul sekali. Terobos aja lah. Titik kali ini untuk tim Blacklist International. Asli. Tapi draft kali ini Profesor ini berbeda dengan game sebelumnya, Profesor. Why? Wah, gila, sampai Profesor itu sampai why gitu loh. Gimana? Why gitu kan. Karena nggak tahu ya, Onyx ini mid-nya powerful banget, tapi untuk urusan defense Blacklist juga kuat. Gue sih ngeliatnya malah Onyx PH ya. Edward Pakito, I believe that. Gue percaya Edward Pakito. Oke. Blacklist. Kalau Blacklist 40, gue nggak tahu kenapa malah gue ke arah Onyx. Kalau untuk yang sekarang gue dari dulu selalu suka yang mencari ataupun yang melawan hukum alam. Blacklist gue. Kan? Berarti ya kan? Gue beda nih, berarti gue beda lagi ya. Gue selalu suka yang melawan hukum alam. Benar. Gue nggak tahu kenapa ini malah ada di tangan Onyx PS untuk game dengan Natalia. 3 game. Ada Pove pakai Bennett, suka tuh gua tuh yang pakai Bennett tuh. Iya. Oke, kita bakal langsung saja lihat kali ini dan bahkan dari draftnya para pemain dari tim Onyx PS lihat mencoba untuk mengganggu dengan kerusuhan di early dan bahkan Edward dengan udah ada stack merahnya untuk kali ini dan oh my Venus udah setengah darah saja kali ini Pak Pulung. Yep, sementara untuk Baloiski akan gak maju ke depan? Tidak, untuk kali ini mundur lagi masih mencari celah tapi Headrat masih berputar-putar aja sementara Barat di bagian bawah akan berhadapan langsung dengan Patrick tapi Kairi masih melakukan farmingan. Brand Lang Malakas cukup identik dengan brand esports selaku pemenang dari M2 dan itu dari Filipina juga. Yes, betul banget. Tapi lihat para pemain dari tim Onyx PH kali ini belum ada invasi di arah tengah sana. My friend bakal coba ditumbangin. Execute-nya miss. Sayang sekali tidak terjadi first blood dan bahkan Haji masih mau lebih. Coba dibalikkan keadaannya. First blood malah di tangan dari seorang Haji. Ketika udah gak ada execute dia tahu bahwa kali ini kalkulasinya miss dan hatred. Dia tidak ada holy healing juga. Bahkan untuk leveling kali ini Baloiski under banget dan kayaknya Natalianya dibiarkan untuk mendapatkan item dari romnya, dari hitnya biar aktif terlebih dahulu. Wah, ini dia Hatred di tengah. Namun sekarang Wise ya dengan Entropy dia ada di bagian atas. Marky Wings by Wing dikeluarkan siap untuk kabur dari area tersebut tapi ternyata dia masih betah, masih ingin berada di dalam lane-nya. Tapi Baloiski sekarang berada di bagian atas untuk bisa memberikan bantuan namun untuk Edwardnya masih bertahan sejauh ini. Gila, respect banget dari Edward. Dia walaupun cuma dicolek sekali tapi karena kalkulasinya dia belum tahu di sana udah ada lagi execute atau belum, dia langsung flicker ke arah belakang Papulung. Dia lebih memilih untuk mengamankan
laningnya. It's okay, gua kepukul mundur, yang penting laning gua aman. Tapi di depan sana langsung coba dipas sama Venus ke arah depan. Coba kan ada Oheb kami langsung ada tembakan peringatan. Oheb, orang hebat kali ini berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Larski coba menangkap seorang Haji, tidak bisa dihindari. Dan bahkan Larski bakal menggunakan 1 buah flickernya 40. Berhasil selamat dari hambatan Flex International. Itu turtle diambil Oheb loh barusan. Oke, berarti battle dari Retribution-nya tidak terjadi ataupun memang sudah ada retri tapi ternyata tidak terjadi dan berhasil diamankan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dari Delarski yang entah mengapa, entah bagaimana caranya berhasil diambil. Apakah Baloyski melupakan bahwa patch terbaru, 2 patch terbaru lebih tepatnya, yang kemarin sudah dilakukan itu berdampak kepada dari area turret sehingga untuk diving kayak tadi nggak bakal bisa. Alright, dan bahkan Haji masih berada di garis depan. Oh my fans Eagle ke arah depan. Carry akan menjadi pilihan, tapi ternyata Translus berhasil menyelamatkan dari seorang carry depan. Oh my Venus masih bisa selamat dengan 1 buah flickernya. Terpukul mundur ke arah belakang. Edward pun gak mau masuk lebih dalam karena ada seorang Natalia Profesor. Iya, untuk sekarang kayaknya bakal langsung menuju ke arah Enchanted Talisman dari Oh my Venus. Apalagi dalam keadaan dia bener-bener 2 kali loh execute-nya digagalkan. Dan lihat Baloyski under banget dengan dire hit-nya. Lihat Edward juga, dia kayaknya udah punya Dreadnought Armor, jadi bakal asal-asalan banget untuk meng-engage ke arah Kairi yang bahkan belum punya War Axe. Langsung ya, Dreadnought Armor dijadiin langsung ya. Guna untuk menjadi modal awal dia loh. Nih entropi ini udah ada lagi. Sekarang pertahanan Onyx PH di menit yang belum masuk ke 4 ini udah mulai rentak, udah mulai ancur-ancuran. Ada beberapa rongga yang udah ditemukan oleh Blacklist. Wow, bahkan Haji di sini coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Oheb itu sendiri. Ada Marky dan di sniper begitu saja. Dan di sisi lainnya fokus ke arah gold turret. Lihat Marky kali ini mencoba untuk cover ke arah seorang Oheb, tapi Oheb di sana masih bisa selamat. Gak ada beda extract, dan bahkan di sisi lain Oheb masih bisa diselamatkan. Kok hati gue jahat ya? Kenapa? Hati gue bilang kalau seandainya mendingan Oheb nih mainin sniper sama shotgunnya aja. Jadi ketika di HBD sama Baloyski, dia HBD balik. Dia HBD balik pakai shotgun itu. Tapi gua aku ya kalau KB pakai shotgun ngeri sedep, bener gak bohong. Ngeri. Gua mengakui kalau soal itu. Capek ya? Jauh sama Beatrix di sniper, deket di shotgun, di tengah-tengah di submachine gun. Lah itu dia kekuatan Warkop DKI, maju kena mundur kena. Waduh, ACDC. Oke, tapi lihat Haji 2F Dragon Purify, informasi tadi diperahkan. Dan bahkan kali ini Haji pinter banget, dia nggak paksa pakai flickernya Profesor, ditahan 40 karena dia tahu kali ini bakal 1 hal yang lebih penting dan 1 main diamankan. Oh my Venus. Dan di sisi lain Oheb memilih untuk melakukan claim ini. Wise melihat sepertinya ada tanda-tanda terdeteksi. What a feeling from Wise. Kali ini lihat berhasil menggoceng pergerakan Baloyski kami, membalikan keadaan. Klis didapatkan, tapi ternyata double kill Baloyski yang bahkan harus ditumbangkan bersama dengan seorang Delarski yang masih dikenakan 1. Ternyata Marky yang tumbang. Haji hanya menendang dengan Way of Dragon tanpa dilanjutkan lagi. Dia hanya mengantarkan paket dan rekan-rekannya yang langsung menghabiskan ke arah Marky tersebut. Tek paket langsung nyampe, Pak. Siap. Alright. Dan bahkan nggak dikasih rumput. Dia udah ngelihat Edwardnya langsung lakuin rotasi dengan cepat. Dan bahkan inilah dia Edward dengan zoningnya yang benar-benar mengerikan, Ranger Mas. Dan bahkan bisa gue bilang, lihat Mountain Shocker dibuka. Oh my Venus menuju ke arah belakang. Baloyski terlihat mencoba dipaksakan kembali. Di damage-nya di 1-by-1 situation. Dan bahkan flicker harus digunakan. Oh my Venus mau tidak uang 40. Wah itu, aduh gue masih oke, ayo move on Lung, jangan seperti yang tadi yang di tengah ya. Gagal move on gue. Kenapa? Ngelihat yang tadi pinter banget si Hajinya. Ditendang sekali dong, tak buat lo. Gue cabut dulu ya. Dan itemization-nya Wise, dia wise banget sih sesuai dengan nickname-nya. Udah ada brute force, jadi movement speed-nya lihat. Untuk dari Nathan-nya dia benar-benar powerful banget. Oke, dan bahkan Wise-nya tidak bisa diterima seorang diri diamankan, tapi lihat. Oh my god. Sana diamankan lagi Baloyski, dihentikan pergerakannya Profesor. Ini nggak tahu kenapa insting dari Onyx PH benar-benar dilumpuhkan
oleh gameplay logikanya dari Blacklist International. Aku nggak ngerti tadi kayak interference. Sekarang dari Soul Bloom, Circling Eagle, Oheb-nya terbang dapat 5 kill dan bahkan kali ini lihat dari segi gold dan leadingnya Baloyski yang disetting untuk main ke late game dengan Natalia. Dari early gamenya benar-benar di fall offin, dimatiin, di shutdown pergerakannya. Alright, bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Blacklist International memilih untuk mundur. Tembakan peringatan telah dikeluarkan. Oheb kembali menjadi sebuah pusat perhatian. Mereka tidak bisa fokus ke arah Wise lagi. Wise udah terlalu tebal. Wise bakal bisa di cover asal-asalan dan bahkan Turtle tidak dikasih sedikit pun terhadap tim Onyx PH. Nah ini nih Haji nih. Diam-diam nih, diam kau sangka lemah, bergerak kau kubuat susah langsung sama dia. Oke, diam kau bengong, ku tendang kau melonglong. Dan bahkan di sisi lain Haji berhasil ditangkap. Larski mengamankan 1 poin untuk seorang Haji dan di follow up dengan 1 PDS yang tidak bisa diselamatkan kembali oleh Omai Venus. Tapi Wise tidak tinggal diam, dia berada di arah rumput depan. Dia akan mengagetkan pergerakan dari seorang Marky yang ada di garis depan. Kairi harus coba lebih berhati-hati, tidak boleh memberikan sedikit perhatian pun terhadap seorang Wise karena kalau dari segi gold mereka terpaut 5.000 dan itemnya pun jauh Profesor. Iya, lihat bagaimana Blade of Despair kayaknya bakal jadi satu pilihan, tapi kali ini hal ini terjadi. Execute-nya ke arah yang salah tapi tetap tumbang. Waduh, ini gimana lagi tuh, udah ada double kill berhasil didapatkan juga oleh Natalia barusan. Sebuah pertempuran yang mungkin siapa yang menyangka mendadak mereka bisa mendapatkan hero dari Blacklist. Oke, coba untuk mempertahankan turret di arah mid dan bahkan di sisi lain Alcoster dikeluarkan mau nggak mau untuk memukul mundur 1 buah minion. Setidaknya Blacklist International menetralisir teamfight yang telah berhasil dimenangkan oleh tim Onyx PH. Nih gimana lagi sekarang untuk Onyx PH sendiri, mereka punya nafas tambahan, mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Natalianya yang memang harus digarisbawain sejauh ini, rumput yang dia milikin semakin sedikit, semakin sulit untuk dia bergerak, semakin sulit untuk melakukan mobilitasnya karena dari Natalia mobilitasnya pasti akan sangat-sangat dinanti dan juga ditunggu. Sekarang pemain dari Blacklist mereka siap maju ke bagian depan tapi Oheb-nya darahnya gak begitu banyak, Larski-nya harus mundur ditembakin oleh Wise dengan berdamage yang begitu menyakitkan. Ada Hunter Strike, ada Brute for Armor di dalam tubuhnya juga, 2 tambahan speed movementnya akan sangat-sangat bergerak sekali. Marky pun hilang. Larski harus mundur ke belakang, tapi ada Natalia di sana. Natalia Baloyski, lihat udah ada tanda seru dan bahkan tertangkap. Baloyski lihat di sana dia mencoba untuk menggoceng. Wise pilihnya benar-benar insting yang nggak bisa dilawan. Wise nih gila instingnya Profesor. Dia benar-benar mencari keberadaan dari seorang Natalia itu sendiri, Profesor. Ini Wise benar-benar bikin was-was kayaknya. Wise dong. Jadi was-was ketar-ketir kan? Wise-nya jadi was-was. Iya, di mana lihat setup momennya juga kayak dia tahu feeling rumputnya di mana yang bakal hadir dari Baloyski-nya dan bahkan Lord-nya nggak bisa dikontes dengan perbedaan gold yang kali ini tuh juga. Lihat Edward-nya juga kali sendirian masih bisa double jab and back for safety. Dia nggak kehilangan apapun. Masih mau lebih, oh no. Kali ini Edward memilih untuk udah bakal lihat My Venus ya. Nungguin pulang barang. Just in case tiba-tiba ada execute, setidaknya ditukar dengan tumbangnya Baloyski. Atau bahkan dengan adanya execute tuh masih ada guided wing kan untuk absorb damage. Walaupun dia tidak menggunakan favor, tapi masih ada absorb untuk menghalau semua serangan dari Onyx PH. Wah, ini under level seperti ini sih nggak bisa melakukan pick off terhadap siapapun ya menurut gua. Bisa dibilang udah mulai bermain berempat doang nih Onyx PH karena untuk sekarang masih berhasil nih Natanya melakukan pergerakan tapi Markinya berhasil didapatkan seperti di area depan. Ada 1 pergerakan dari Pars yang langsung dihilangkan begitu aja tapi Larski-nya berusaha untuk mundur ke bagian belakang dikejar habis-habisan. 4 player tadi dari Blacklist masih gagal untuk mendapatkan hero tersebut tapi Baloyski udah set up posisi. Oke, Baloyski berada di arah belakang tapi di mid lane yang bakal coba difokuskan Haji mencoba untuk menendang siapapun tapi ternyata tidak ditendang, ditangkap dan flicker harus untuk ke arah belakang. Hilang 1 buah di tanah welcome to my channel tapi di sisi lain turret akan menjadi pilihan dalam top lane. Kali ini Blacklist International mencoba untuk mendapatkan kemenangan. Akankah dipaksakan? Baloyski terlihat posisinya tertangkap dan Baloyski hilang. Tersisa 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Ini bencana untuk tim
Blacklist Internasional. Lihat dengan item yang mereka miliki. Edward sekarang belakang. Mereka sudah pilihan, tapi ternyata Edward ditumbangin 40. Wow. Edward ditumbangin dan sekarang waktunya untuk Blacklist mungkin harus pulang. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat Oheb dari tadi Rennernya ditembakin terus-terusan pelurunya. Udah ada beberapa yang connect tapi Omega Venus terkena efek dari Mountain Shocker. Gagal pulang mereka. Marky mencoba mengejar. Federasi dikeluarkan tapi masih belum berimpact, bro. Tarik napas terlebih dahulu, kencangkan sabuk pengaman untuk saat ini kayaknya untuk 2 menit ke depan. Kita akan melihat apakah efek snowball dari Onyx PH akan berhasil menuju ke arah late game. Dikarenakan kali ini Dlar walaupun dia udah mengamankan Radiant Armor dan menuju ke arah Athena Shield sepertinya, tapi jujur ya, dia masih lebih membutuhkan untuk itemization yang kayak Blade Armor sehingga nanti Oheb tidak bisa asal-asalan untuk melumpuhkan dari dinosaurus ini. Dan lihat dari Baloiski-nya, dia langsung ke arah Malefic Roar guna memberikan burst yang lebih tinggi. Dan kali dicari ini asal-asalan pemain dicari asal-asalan masih ada di pasar tertangkap. Edward berhasil dapatkan triple oleh seorang Omega Venus dan hilang begitu saja. Tidak bisa selamat lane out dan kali ini tidak aman. Tidak ada rumput yang tidak bergoyang. Semua dipantau oleh tim Blacklist Internasional. Itu dia, tapi sekarang lagi Delarski-nya udah ada satu oli baptisan bagian belakang. Flicker pun udah dikeluarkan. Berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Hedron sekali ditembak darah begitu banyak yang hilang. Udah ada sana posisi untuk langsung menggunakan Rennernya. Hanya saja kali ini Edwardnya untuk mengganggu konsentrasi yang dimiliki oleh Onyx, namun di tempat yang berbeda. Dari Barat siapun langsung punah dan pada raja sekarang Edwardnya pun dipulangkan. Tapi ini bukan hal yang baik. Lihat Kairi-nya tertangkap. Ini bencana. Kairi tumbang. Tak ada lagi pergerakan. Blacklist Internasional masih mau lebih. Dan akan dikeluarkan. Satu poin diamankan. Dan dikasih tempat. This is it. Blacklist Internasional become a champion. F3 World Championship. Blacklist Internasional. Congratulations for Blacklist, di mana sekarang inilah tim yang berhasil menjuarai F3 World Championship duo dari perwakilan Filipina, tapi tetap hanya akan ada satu juara dan Blacklist Internasional adalah jawabannya. 4-0 tanpa balas. Ini dia juara F3 World Championship Blacklist Internasional. Break the code. Break the code, itu dia sulitnya untuk mematahkan kode dan menghancurkan Blacklist Internasional. Ingat bagaimana perjalanan dari masing-masing tim. Mulai dari lower bracket, Blacklist merangkak perlahan-lahan. Wow, thank you very much, Leo, Wolf, Marco. Amazing stuff. Mara, myself, Joaquin Gomez, congratulations to Blacklist. But also, where are our friends over at Onyx PH? Guys, big round of applause for them as well. Big round of applause for Onyx Philippines. You have done a remarkable job to get this far. Wow, loads of camaraderie coming here from fellow Filipino countrymen. It's nice to see. Whatever you're watching right now, if you're in the Philippines, drink it in. This is your region being the #1 in the world when it comes to Mobile Legends Bang Bang. They have come a long way in the battlefield. They are rivals, but in here they are true friends representing Philippines. Onyx Philippines and Blacklist International, there they are, showing love for each other, showing appreciation because they understand what it takes to get this far, to bring each other to the top. What a story it is for Blacklist International, of course, coming back from the lower bracket. And our friends over at Onyx PH, they were doing so well. So well, I don't think officially, or rather personally speaking, I don't think there are anyone who are losers today. It's a win for the Philippines. It's a win for both Onyx PH as well as Blacklist International. But officially, there needs to be one title of world champion. That one going to Blacklist. And right now for Onyx PH, thank you very much, Onyx. Thank you, Onyx Philippines.
Onyx PH, may we now invite you off stage. We'll catch up with you backstage. I believe plenty of media interviews await you. But Mara, shall we make our way next to what it was all about for the past few weeks here in Singapore? 91 plus 4 matches in total. That means 95. Congratulations to our champions, Blacklist International! Now, to officiate the award ceremony, may I please invite up on stage Managing Director of Moonton Esports, Mr. Lucas Mao. Come on up here, sir. We got new world champions to crown. Coach Bon Chan, Venus, Wise, Edward, Oheb, Haji, Now, Star, Uncle Eson. hang on, not yet, not yet. Now, for Blacklist International, I will read your name in order. Please proceed to collect your medals, all right? Now, ladies and gentlemen, here in the crowd, at home, if you're watching this, keep the convo going in your comment section. Now, here we go, of course. Oh my, Venus, go get your medal. Up next, Wise, go get your medal, buddy. Oheb! Edward! Up next, Haji. Dexter! Come on up here, Come Dexter. on up, Dexter! He stayed up day and night to strategize. Dexter, you deserve this medal. And Uncle Eson! Last but not the least, the leader, the brains behind the team, Coach Bon Chan! Thank you very much, Mr. Lucas Mao. We'll see you soon. Amazing stuff. Please safely make your way off stage as well. Now, Blacklist International, one more award before you get your hands on your trophy. How about MVP? $10,000 USD. And the playoffs MVP will go to The Filipino sniper, Oheb! $10,000 USD in your bank account. All right. Blacklist International, this is your moment. Mara and I will count to 3. You lift the trophy as high as you want. Mara, let's take a step back. Some pyrotechnics, confetti. They're all gonna go off. Here we go. Blacklist, 1, 2, 3, champions of the world. our MLBB M3 World Champions, Blacklist International! Woo! They have officially broken the M3 code. The title of world champions still going back to the Philippines. It's gonna be a party tonight, and I cannot wait to see what goes on at the flight home tomorrow, Mara. Beautiful stuff. To everybody watching online, you can now use the hashtag Protect the Crown, Break the Code, and it's a perfect time to write Pilipinas Lang Malakas! There we go. Now,
Mara, I believe we have time to actually speak to a few of the players right now. So we're going to approach anyone you want to point out for us, Mara. Wise, you're holding the M3 trophy. Ano pakiramdam? What does it feel right now for you? Sa ngayon, di pa nagsisingkin eh. Pero pag-uwi siguro ng Pinas kasi magpapasko din. Kaya sobrang saya. It hasn't sunk in right now. Maybe when we got back to the Philippines, when we celebrate Christmas, and they're really happy right now. Venus, V, you were here also for M1. Now you get to take home the trophy. Last time we interviewed last night, you were very emotional. How's your heart right now? I don't know. I'm just super happy. I'm so proud of my teammates. Para sa Pilipinas to! Para sa Pilipinas! Mara. Coach Bonchan. I have to talk to Coach Bonchan. Coach, you've proven that you are the best coach in the world with the best team. What is going through your mind right now? Yeah, we really want to celebrate, especially these holidays, but we are also thinking of our fellow countrymen who were a victim of the typhoon. So, as a help for them, a portion of our prize will be donated to them. It's from a Tier 1 and Blacklist International. We want to celebrate our holidays, giving a smile to the face of our country fellowmen. Mara. Coach Mon. I was actually right next to Ohab. Ohab, come on forward. Come on forward. The sniper. Ohab. Pakita mo sa kanila. Show them how the sniper goes. Ohab, I have a question for you. I mean, of course, world champions. What skin do you want to have for MLBB Hero? I want to choose Estes because it's been the trademark of Blacklist International since Season 7. Estes! I believe our friends over at Moontongue will be working on that skin right now. Mara, anybody else want to speak to, or are we done? I think we're good. Edward.